Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya kenangan yang menurut saya itu harus jadi trauma. Siapapun harus jadi trauma. Ini cerita sedikit. Ini masih ngaji fikih pertimbangan. Ada orang tuh sangat khusyuk, Pak Rifin. Sangat khusyuknya di rumahnya Pak Wafa itu nggak ada TV, nggak ada motor, nggak ada apa saja. Ketika anaknya berkembang agak dewasa, itu pertama naik motor, itu ya utang jasa sama kawan-kawannya. Pertama dia ngelihat nikmati TV ya dari kawan-kawannya. Corong Jawa, mbek tanggane lah. Padahal orang tuanya ini protektif justru karena banyak tanggane sing ndak pati Islami lah. Ya mereka orang Islam tapi ya nggak sholat, nggak apa. Singkat cerita orang tuanya ini datang ke rumah sana nangis, nangis Gus, sekarang saya ikrar bahwa mazhab Abah jenengan Kiai Nur Salim, bapak saya itu mazhab jenengan itu lebih hebat timbang mazhab kula. Nangis dia. Dulu saya itu agak menyalahkan Kiai Nur Salim jenengan karena longgar di rumah ada TV, ada motor. Terus dia cerita. Nah karena anaknya ini pertama bisa naik motor, untuk anak ABG ini kan jasa yang luar biasa. Karena dia butuh sekali bisa naik motor, dipinjemin. Akhirnya walhasil anaknya ini nyon saya merantau ke Jakarta kemana? Akhirnya lam yusolli wa lam yasum. Padahal anaknya ya kiai kampung. Terus tak ceritain. Terus akhirnya dia tanya, kenapa sih Gus jenengan sama Abah kok longgar gitu sama anak? Terus tak ceritain gini Pak Arifin. Menurut ilmu al-insan abdul ihsan, manusia itu budaknya kebaikan. Karena utang jasanya sama anak ini, ya dia akan anut anak ini. Sementara kenangannya baik jenengan buat amui, tidak boleh. Dia baru ngakui ya Gus saya itu nyun sewu hanya khusyuk tapi kurang ilmu. Tadi dia hanya berdasar khusyuk. Bocah kok main delok TV kan pikirannya hanya gitu. Ini cerita ilmu, saya bukan menjustifikasi manapun, ini kan cerita ilmu Pak Rifin ya. Jadi semuanya itu ada hitung-hitungannya. Coba kalau kita terlalu stakung be anak pertama naik motor jasanya orang nggak sholat ya, pertama roh TV jasanya orang nggak sholat. Coba terikatnya anak ini sama kita apa sama orang itu? Sama orang itu. Bayangkan kalau umur ABG, kalau umur sak pari pun Pak Wafa ini nafsu astagfirullah kan. Gue cok tua nome orang. Gaya tok, bareng tua udah khusus gue gaya tok. Aslinya namanya bodoh. Ya saya sama semua. Cuma saya kan lebih jujur dari biasa. Jadi orang itu harus ngitung gitu. Itu kenapa Mbah Mun tuh kiai alim alama. Setahu saya dalamnya ada TV. Putra-putra ini lihat TV. Meskipun kita tidak mungkiri negatifnya TV, kita nggak mungkiri Pak Arifin ya. Tapi tadi ketika anak-anak ABG itu pertama lihat TV jasanya tonggone. Kalau kebetulan tanggane wong soleh nggak masalah ya. Kalau enggak, itu nangis ke rumah saya itu ya. Nyesel dia. Tapi saya bilang gini, ini jenengan tiang soleh, mesti anak jenengan suatu saat kembali. Coba pola jenengan harus rubah. Ini hebatnya Nabi. Ketika Sayyidah Aisyah masih kecil, minta diperlihatkan Li'bul Habasyah. Itu ya diturutin kan masyhur itu. Kayak apa Nabi? Karena kalau nggak diturutin, pasti Sayyidah Aisyah akan ngidolakan mainan yang lain yang di luaran sana malah. Itu karena Nabi punya kearifan tadi. Jadi ini kan ilmu, lagi-lagi ilmu. Jadi yang semua itu harus dibaca dengan ilmu. Makanya kata Nabi, ad-dunya mal'unatun mal'unun fiha illa dzikrawah wa ma'alahu aw aliman aw muta'alliman. Karena dunia ini hanya bisa dibaca dengan ilmu. Yang diridhai Allah maksudnya hanya bisa. Lalu saya itu banyak kenal menteri, kenal pejabat. Tapi saya tidak pernah melihat itu sebagai pejabat. Melihatnya itu orang yang ingin belajar agama. Karena sekali salah melihat, yang hidup itu tamaknya Pak Arifin. Yang hidup kan tamaknya. Saya kenal orang kaya kok melihat kayanya, yang hidup itu tamaknya, ingin dapat ini, dapat. Tapi kalau melihat itu sebagai hamba Allah yang ingin belajar, insya Allah kita selamat dari tamak. Meskipun kita ya manusia tidak sempurna. Setidaknya ketika dia lomo atau tidak lomo, nyalami template apa tidak ngefek, karena kita melihat ini mau belajar. Tapi kalau kamu didorong tamak, oh katanya orang kaya ternyata nggak tahu haknya kiai, ribet kan? Ribet. Ya kalau kamu punya santri cantik ya lihat itu sebagai santri kamu. Jangan melihat ini mau nggak sama saya, kalau enggak ya wah ya ribet kalau gitu. Ini anak-anak muda harus dilatih ikhlas, baru bahaya ini santri-santri sampean kalau nggak dilatih ikhlas ini bahaya. Karena ini belum punya penggemar pejabat, paling ya anak-anak yang ya tadi ABG-ABG. Gawe. Cong kowe jek gelem nyembah aku. Jenis matre, moh.
Lah nggih napa Gusti nak rantuk popo? Ukuran mbek pangeran cek matrene wah. Dong ya. Lah cara aku malaikat Malik jenis iki tak lebokno dhisik. Dak kok ngisor pol apa? Iku paling bab-bab ya mulane kula suwun ya, ayat ngaji Quran ana fattaquni ya ulil albab. Fattaqullah. Tidak nyebut fattakun nar tapi fattaqullah, fattakun. Mulane wonten nate mubalek napa kiai cerita neraka dahsate neraka. Sayyidina Ali pas liwat. Duwamu mbek Sayyidina Ali. Atajizu an wasfi makhluqin mislak. Kiai apa nyifatin neraka ora barbar. Nyifati makhluk selesai hadepi, neraka makhluk ke makhluk. Susah apa sih nyifati pangeran? Maksudnya iku nak kowe iso muji neraka top. Iso ngobong wong. Muji sing gawe neraka. Sak top-tope gawean nak top sing gawe. Cara saiki kowe ra sinau neh ra entuk sertifikasi kok aja dadi kiai Sayyidina. Jare Sayyidina yo ngomong. Masyhur cerita iku. Pah-poh gak ngaji ngrameni tok ngono ya cara-cara. Lha iku ning bab-bab itu terus kowe ngerti fattaquni ya ulil albab. Dadi laulam yakhluqillahu ta'ala naron wala jannatan tetep Allah iku ahlan ayyu'bad. Ahlan ayyuto'a mergo Allah tetep pangeran. Jadi Allah pancen berat disembah, pancen pangeran. Gak penting mlebu swarga tan neraka ora penting, penting kudu nyembah pangeran. Nah, sesuai kan mendingan aku darani tembok iki putih nak digaji 1 juta, nak ora tak arani ireng. Kowe gendeng ta ora? Gendeng kan? Terus kowe mau ngene mbek Allah, ya Allah kula gelem darani jenengan pangeran, nak jenengan mlebokno kula surga. Nak mboten, sorry Gusti. Wah. Neraka ya. Niki mboten latihan ilmu hakikat mboten, pancen iku kudu ngono, napa? Amalan terus ora ahli sunnah bus warga neraka iku urusan fadhole Allah mbek adile Allah. Nah iman ya iman wae. Mulane Nabi nak ditakok iman iku apa? Wis ke iman mbek Allah, mbek Rasul, mbek kitabe, mbek malaikate dina akhir. Ora kok takok iman untuk apa? Engko se iku bakasan kok engko se. Terus fadhole Allah dadekno wong iman iku dijamin. Tapi ku wilayahe Allah Subhanahu wa taala, ora wilayahmu. Napa mboten tetep kabeh dzalika fadlullah yu'tihi mayas. Iku bab paling angel ning ngaji. Dadi nglatih ikhlas yo kados kula ngeten iki iku. Kula ngaji kuwat. Latihan ikhlas ngoten iki. Ngaji wae laulam akhluk jannatan wala naron. Terima kasih sudah menonton